Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa syafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawassalabuna as-salih biniyati an Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhurana thumma ila hadrati من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا أسماءهم بهذا المجلس جميع مؤلفي كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين خصوصا صاحب هذا الكتاب وأصولهم وفروعهم من الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. عن أبي سعيد الخدري 101 ya. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa qala, riwayat qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa ala turuqati. Iyyakum maknanya aiba'idu anfusakum minal julus. Maknanya iyakum, jauhilah kalian wal julusa, akan duduk nyantai, maknanya ala turuqati, di pinggir jalan. Ada kebiasaan orang nongkrong di pinggir. Nongkrong itu jangan diartiin apa adanya nongkrong. Kalau kita sebut nongkrong lagi duduk. Mana nongkrong itu apa sih? Nyantai. Di mana? Di sini ada nggak yang pada nongkrong pinggir jalan? Dimodalin lagi kan, pakai apa? Pos. Mantap gak? Kalau di daerah Sukabumi itu, Sukabumi pusat, kalau di Cirebon tahu, kalau sore itu di depan gerbang itu ada gerbang kampung, ada apanya? Bukan, ada gerbang itu ada anunya, tempat duduknya. Nah itu kalau sore gimana duduk situ? Boleh nggak? Ya jamin boleh dulu dong. Ini hadisnya lagi kita baca. Kalau kita bilang boleh, pada nongkrong akhirnya. Nah tapi kata Nabi, iyyakum aiba'idu, hindari. Berarti apa? Oh tadi udah bilang boleh. Hindari kalian wal julusa, akan duduk ala turuqati, pinggir jalan. Sekarang saya tanya, ada manfaatnya enggak? Ya kagak. Tapi dari zaman dulu biasa, sahabat juga pada nongkrong. Faqalu, kemudian berkata mereka sahabat, ngomongnya sih ya nggak ngapa-ngapain, cuma iseng-iseng gitu. Malana buddun minha, itu apa? Malana buddun minha.
Malana tidaklah yaitu bagi kami buddun adapun apa? Al-ghaniyun sesuatu yang mencukupi minha darinya at-turqat. Artinya ya sebetulnya sih saya nggak punya hajat apa-apa. Beda lagi nungguin tamu, nah itu kan ada hajat. Ini mah malana buddun minha. Jadi kami nggak punya apa? Nggak punya hajat apa. Nah, terus ngapain? Innama hiya majalisuna. Innama hiya hanya saja adapun at-turqat, yaitu majalisuna tempat kami duduk, natahaddasu hal keadaan ngobrol kami biha padanya turqat. Ya emang ada tempat tuh kami duduk pinggir jalan, ya cuma ngobrol-ngobrol biasa saja. Enggak ada yang lain, enggak. Kata Nabi, faida abaitum. Qala berkata siapa Nabi dalam rangka memberi nasihat begini. Faida abaitum maka apabila enggan kalian illal majalis kecuali hanya duduk-duduk, fa'tu at-tariqah. Fa'tu maka berikanlah kalian at-tariqah akan jalan itu haqqaha. Waktu itu maf'ulnya dua. Haqqaha akan haknya at-tariq. Gini. Oke, dan kalau kamu nggak punya tempat nongkrong lagi, nggak apa-apa. Jadi boleh dulu. Tapi jangan sampai haknya tariq. Maaf ya. Jalan itu punya hak, Pak. Jalan itu punya hak. Ketika haknya jalan dilanggar, ada dosanya. Kalau bertanya mereka sahabat, wa ma haqqut tariq, wa ma haqqut tariq, wa ma dan adapun apa yaitu haqqut tariqi, haknya jalan. Qala menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak. Haknya jalan itu ghaddul basari, adapun haqqut tariq khabar mubtada mahdzuf ya. Yaitu ghaddul basari, menundukkan pandangan. Jadi kalau nanti ada cewek lewat, tunduk, baru boleh. Tapi kalau memang sengaja nongkrongnya buat mejeng, nah itu nggak boleh. Enak nggak ajaran nongkrong tapi nunduk, enak nggak? Justru kan enaknya kalau apa? Bisa nggak matanya kagak apa? Nah, jadi mulai dosa kalau jelalatan. Berarti ada manfaatnya nggak tuh nongkrong di pinggir jalan? Kagak ada. Maka benar kata Nabi, iya tuh tidak. Kecuali kamu di pinggir jalan nunduk aja. Paling yang lewat yang bingung, apa bang? Nunduk baik. Ya Nabi nyuruhnya begitulah, daripada duduk mendingan di rumah enak. Ya, di situ. Pak, saya mau kasih tahu hadis lain ya, Pak. Nazrah itu pandangan. Itu panahnya setan. Saya ulang. Jadi kata Nabi, pandangan itu adalah panahnya setan. Sekarang kalau kita nongkrong pinggir jalan, ibu, ada ibu-ibu. Oke. Iya, saya kan contoh tuh. Ya orang sini alhamdulillah. Ya, misalnya ibu lagi duduk di pinggir jalan di depan warung, kan kalau saya lewat suka nongkrong gitu. Terus ada ibu-ibu yang lain dari mana tahu, bukan orang sini sih, jalan Bu. Itu gulangnya sampai 12. Ibu ngelihat nggak Bu? Halo. Ibu lagi duduk pinggir jalan, ada ibu-ibu yang lain, nggak tahu mau ke rumah Pak Teguh apa siapa.
Gelangnya sampai 12. Kanan 12, kiri 12, jadi berapa? Ya berisik banget orang gelangnya lebih banyak. Ibu kira-kira kalau udah ngeliat terus ngapain? Nah, di situ mulai panas setan begitu. Sombong tuh ngoceh. Hah? Paling imitasi tuh. Itu yang disebut pandangan itu adalah panahnya setan, Bos. Itu baru pakai gelang. Belum tetangga mobilnya cakep banget, kagak buka kaca, salah di komentar. Buka kaca, salah. Kalau buka kaca, pamer. Kalau nggak buka kaca, sombong. Tuh, salah. Begitu. Maka benar kata hindari. Apalagi udah tua ngapain? Nongkrong main di dalam masjid ya, sambil itikaf. Enak gak? Ada pahalanya? Banyak. Itikafnya mau bagus Ustaz, dari habis maghrib sampai isya ngaji, kelar isya aja nongkrong. Aduh. Udah gitu pakai ngitung timbang impas doang kok malam ini nih. Dia kata nyari pahala kayak orang biasa kali. Belum tentu impas pahala sama dosa. Hati-hati ya. Godul bah. Yang kedua, wakaful adza dan mencegah akan perkara yang menyakiti. Jangan sampai orang lewat itu tersinggung ya. Lah ngapa balik lagi? Banyak bapak-bapak lewat di situ. Apalagi janda muda, Pak. Saya doain janda-janda ini biar dapat jodoh lagi. Amin dong, janda. Sebab kalau dia gak ada jodohnya banyak yang godain. Makanya ini ya, maaf orang itu jangan digodain doang, kawinin halal. Mau? Ini jangan digodain dong, dosa. Ya. Udah jandanya gatel, yang di pinggir jalan gatel ketemu gatel ya pada garuk. Ini istilah ya. Nih, Bapak kalau dengar Ustadz ngaji model begini ada kemungkinan biasanya Ustadznya ngantuk atau lagi bete. Saya tuh jam 7 harus berangkat ke Sukabumi, Pak. Sebentar lagi saya harus berangkat. Nyupir sendiri. Ya. Doain selamat ya. Nah, jadi sampai mau maghrib tuh tamu kalau pulang-pulang itu gantian aja. Saya mau depak tuh tamu, tapi dia bawa makanan enak banget. Kalau saya bawa kemari nggak doyan makanan. Ya Allah, bini saya udah dehem. Ya maksudnya itulah, kapan mau ngajinya, kapan mau ke Sukabumi. Yang ketiga, waradus salam. Yang ketiga nih, kalau dia assalamualaikum jawab, waalaikumsalam ustazah. Abang ucap salam susah. Kalau dia jawab salam kita jawab. Kalau dia ucap salam wajib dijawab. Wa amrun bil ma'ruf. Jadi ternyata boleh nongkrong di pinggir jalan tapi sambil amar ma'ruf. Wa nahyun 'anil munkar dan nahi munkar. Contoh namanya orang lagi duduk pinggir jalan, ada nenek-nenek itunya mau copot. Apa ya? Ada nenek-nenek itunya mau copot. Apa ya? Iya, roknya mau copot. Iya.
Lah udah mau copot Pak, nenek gituannya. Kasih tahu nggak? Nek, udah mau copot itu haram. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang janda muda kalau mau copot, ya sama. Kemungkaran itu objeknya nggak ngelihat umur, mau yang muda, mau yang tua. Kalau dia keliru, tegur. Bisa nggak tuh negur begitu? Kalau kita memang udah kadang doyan nongkrong di pinggir jalan, bisa nggak? Iya. Ini masalahnya Ustaz. Saya kagak niat mau ngelihat dia, cuman dia lewat. Anda duduk udah niat. Paham ya? Kalau Anda nggak mau niat, ya jangan duduk di situ, di dalam rumah. Kalau dalam rumah ngeliat nggak tuh orang itu yang mau coba? Agak. Ada motor tabrakan, ada. Makanya jangan ada jalan raya Bogor banyak itu. Orang tabrakan ditonton, bukan ditolongin. Paham ya? Ini haknya pejalan kaki yang lewat di depan kita kalau lagi pada nongkrong ya. Termasuk zaman Nabi mungkin kagak ada mobil Pak. Termasuk. Mohon maaf nih. Ya. Mohon maaf kalau kesinggung, alhamdulillah. Saya harus ngomong tapi jangan kesinggung Pak. Yang pada parkir mobil ya tolong banget pesen saya. Ya, jangan menghalangi jalan. Gini. Bapak nih lagi main ke kampung mana lah misalnya, lagi main. Ya, ke rumah saudara sana di Bojong. Oke? Lalu begitu kita lewat ada orang parkir mobil sembarangan. Kesel nggak? Sama orang juga begitu Pak. Gara-gara kita parkir sembarangan orang keganggu jadi apa? Keselnya tuh. Kesel itu Pak. Kalau dia naik sampai nggak ridho, lah bisa dituntut di akhirat. Saya mendingan nyelamatin bapak dari dituntut akhirat, walaupun resikonya saya dibenci sama bapak yang suka parkir. Ini saya negur gini karena saya sayang sama bapak-bapak itu biar nggak dituntut di akhirat. Tolong ya, kalau parkir sama ibu-ibu nih kalau lagi belanja ngeserok aja juga gak pikirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, Bu, yang baru tibang bisa bawa motor ngeserok aja, pantatnya kita kagak pikirin tuh motor. Kita lewat udah kedekeran luar biasa. Ya kedekeran itu bawa mobil, yang belakang yang motor klakson aja, mau jitak aja tuh motor. Kita lagi kedekeran mikir-mikir. Terus Pak masih jauh, lu lihatnya di luar. Lah gue yang di dalam nggak kelihatan. Pak, bapak bawa mobil ya. Itu ujungnya yang bemper kanan kelihatan nggak? Ada. Terus bang, bego banget supir di bego. Lah kalau di dalam kan susah melihatnya itu udah mentok apa belum. Emang kalau kita di luar apa? Kalau mau amar ma'ruf nahi munkar jangan dibego-bego itu sopan. Terus Pak, kiri dikit itu baru yang sopan, pakai akhlak lah. Apalagi yang bawa ustaz. Wah, ustaz bisa gitu. Yang ceramah kayaknya dia itu kelihatan sih dari kacanya berkatnya banyak. Terus. Stop dulu. Lumayan kan markirin dapat apa? Parcel aduk. Banyak hal yang memang akhirnya kebaikan itu tidak harus melulu di rumah Allah, di masjid, di pinggir jalan dia banyak kebaikan kalau kita mau terapin. Ya Allah. Dan ini hadis ke-101. Selanjutnya hadis ke-102. Wa'an, apa ini bacanya Pak? Bifathil ain. Abayah ya.
tahtiyah maftuhah. Abayah apa ababah di situ, Pak? Abayah ya. An Abayata ibni Rifa'ata. Belum dengar memang kita sahabat namanya kayak gini ya. Baru tumben. Diriwayatkan dari sahabat Abayah ibni Rifa'ah. Jadi Rifa'ah itu bapaknya Abayah. Lah, Rifa'ah itu punya bapak namanya Rafi. Ibni Rafi'in. Rafi punya bapak namanya Ibni. Di situ Khudaijin apa Khadijin? Khudaijin. Boleh dua ya, Pak? Boleh Khudaijin, boleh Khadijin. Jadi Abayah punya bapak namanya siapa? Rifa'ah. Punya engkong namanya Rafi. Punya uyut namanya Khudaij. Sampai ke uyut kita kagak akrabin namanya. Kali pas di uyut ketemu, oh itu. Tapi ini riwayat Bukhari loh, Pak. Jangan mentang-mentang ini kayaknya sahabatnya kurang populer. Doib, jangan main doib aja. Apaan kita lagi ngaji hadis Bukhari. Ya. An jaddihi dari kakeknya Abayah. Berarti siapa kakeknya Abayah? Hah? Ya Rafi itu. Qala berkata siapa? Jaddihi kunna. Kolahnya jadihi apa Abayah? Jadihi mestinya Pak. Ya dong. Kunna adalah kami yaitu ma'an Nabi. Barang pernah duduk atau pernah jalan beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu barang-barangnya sama Nabi? Bizil Hulaifati, di kampung Zul Hulaifah. Biasanya kita pada mikot itu ya. Iya, nama masjidnya Zulhulaifah. Nama tempatnya Bir Ali. Katanya sih dulu namanya Birun Ali gitu katanya saya. Waktu itu belum ada. Mana orang sana bilangnya apa? Bir Ali. Ada sumur kali ya? Ngapain di sana? Saya cari komentar ulama yang lain ya. Ini ternyata kejadian ini persis ketika Nabi bareng-bareng sahabat pulang dari mana? Sebenarnya lalu ya Allah, setelah pulang dari peperangan Hunain, apa namanya Pak? Hunain itu salah satu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Udah kelar perang, ya lewat situ lah. Itu kejadiannya pada tahun ke-8 hijrahnya Nabi. Oke ya. Nah, namanya orang dulu kan habis pulang perang, perangnya aja capek, jalannya capek. Kapan minumnya, kapan makannya. Akhirnya pas ngasok fa'asoban nasa ju'un. Apa? Fa'asoba maka menimpa an-nasa akan manusia. Sahabat semua waktu itu termasuk Rasulullah. Apa ju'un? Rasa lapar. Lapar banget ini kita habis pulang perang belum makan sama sekali. Dan fa'asobu ibilan wa ghanaman. Karena memang sudah lapar, akhirnya Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk membagi-bagi ghanimah. Tolong ghanimahnya dibagi. Fa'asabu maka membagi mereka Anas ibilan akan beberapa onta. Ibil itu la wahidalahu. Jadi kalimat itu mufradnya itu jamannya itu ibil. Tapi ada yang bilang sebetulnya ibil itu punya bentuk mufradnya, tapi bentuk mufradnya bukan kalimat ibil, dahir. Saya ulang ya. Jadi di istilah Arab itu kalau ontaknya satu bairun, tapi kalau ontanya banyak apa? Ibil. Maka lafaz al-ibil itu sesekali dipakai untuk kalimat mufrad,
sesekali dipakai untuk kalimat apa? Jamak. Nah, kasusnya ini jamak karena apa? Ya, onta ghanimahnya banyak. Wa ghanaman, dan beberapa kambing. Lah, ketika lagi dibagi begitu, ada salah satu ontanya yang loncat, kabur. Apa kalimatnya, Pak? Fanadda gitu ya. Betul? Fanadda, kemudian loncat minha, dari ibil tadi apa? Ba'irun, seekor onta. Lari onta. Yuber kan? Ya Allah. Fatalabu, kemudian mencari mereka nas akan ba'ir. Fa'ahyahu, maka membuat capek ia ba'ir akan an-nas, karena diudak-udak apa? Ya, kencang banget tuh onta. Nah, wakana, dan adalah di tengah-tengah orang lagi pada nyari onta kabur, ada salah satu orang laki-laki yang punya kuda. Wakana, dan adalah, yaitu fil qaumi, di tengah-tengah kaum apa? Khailun, ada kuda, Pak. Tapi jumlahnya enggak banyak, yasiratun, yang sedikit. Fa'ah, apa Pak? Fahwa, betul? Fahwa, kemudian ya Allah, berangkat atau mengejar siapa rajulun, dari laki-laki, salah seorang laki-laki minhum, dari kalangan kaum, bisahmin, dengan membawa panah. Ada yang bilang kalimat fa'ahwa itu bukan mengejar, tapi apa? Langsung sudah membidik dari arah yang cukup jauh. Setelah diuber sama kuda, akhirnya dibidik. Nah, karena jaraknya jauh kan kecil kemungkinan kena, tapi justru kena. Nah, kalimatnya fahabasahu, maka menahan akan apa? Ba'ir, siapa? Allah Ta'ala. Sebetulnya bukan karena anak panahnya yang akhirnya membuat onta itu kena terus dia mati gitu, tapi memang sama Allah itu, ya karena logikanya dari jarak jauh gak kena. Allah yang menghantarkan anak, dia punya anak panah itu sampai kena si onta yang jauh itu. Nanti saya ungkap ini. Ini hadis maksudnya mau kemana? Summa qala, kemudian berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li hadhil bahaimi, sesungguhnya yaitu, dan ini pas dengan cara orang mau potong korban. Ini hadis ini buat apa ya? Buat pedoman. Inna li hadhil bahaimi, sesungguhnya yaitu bagi hewan-hewan ini, termasuk bair, ghanam, awabida. Awabida apa awabidu di situ? Awabida. Adapun al-bahaimu apa? Bahaimul awabid, bahaimu awabida gitu ya. Jadi dia idhofah ya. Adapun apa? Hewan-hewan yang biasa loncat, ka'awabidil wahsi, seperti loncatnya hewan yang gesit atau buas. Fama, maka adapun hewan, golabakum, yang mengalahkan, iyama, akan kalian, minha, dari kalangan bahaim, fasna'u, maka perbuatlah kalian, bihi, dengannya, sahmin, hakada, hal keadaannya seperti fi'lu dalikar rajul, seperti yang diperbuat oleh si laki-laki itu. Gini. Ini saya mau menarik hukum begini. Bapak fokus sama panahnya. Ketika panah itu diarahkan kepada binatang, kasus hadis ini ontak, kena kan? Terus mati. Halal enggak? Halal enggak? Halal. Hanya problemnya begini. Andai kata dia matinya, itu anak panah tertancapnya bukan kena hulkum, apa hulkum itu? Bagian yang mematikan, tenggorokan. Walaupun saya nggak jamin kalau pas dipanah kena bokong mati, saya nggak jamin. Jarang orang disuntik mati, itu jarang. Kecuali memang rencana suntik mati.
panah tuh, ini di hadis ini nggak diceritain tuh otak kena bagian apa, pokoknya mati gitu. Ada yang mengatakan yang penting waktu dia mengarahkan busur ke binatang itu, pas saat dilepas dia baca bismillah. Itu pendapatnya 3 mazhab selain Imam Syafi'i. Bapak mazhabnya apa? Benar. Sebab orang kampung saya itu mazhabnya Haji Peki. Ya. Tahu Haji Peki? Ya, ngomong apa-apa suka ngarang. Berarti kan mazhabnya Imam siapa? Mazhab Haji Peki. Berarti suka ngarang. Saya kasih tahu, Pak. Imam Syafi'i itu tidak mensyaratkan bismillah sebagai apa? Syarat sahnya motong. Jadi Bapak motong korban nggak baca bismillah, sah. Awas nih, ntar saya bacain hadisnya. Tenang, aman. Karena saya Syafi'i, bukan Haji Peki. Orang-orang banyak yang ngarang. Kagak sah katanya kemarin kagak baca bismillah. Pak, yang mempersyaratkan bismillah sebagai syarat dzabihah penyembelihan itu selain Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, terus Imam Syafi'i apa dalilnya? Ada orang Imam Syafi'i itu mazhab yang paling pintar, Pak. Ya, walaupun tidak mayoritas di dunia. Saya ulang. Ya Allah ya Karim. Jadi sama juga nanti yang semakna dengan panah tembak, orang berburu. Nah, itu kalau memang dia mati berarti matinya karena itu dihukumi potong sama. Tapi kalau datang seorang lagi kejet-kejet, maaf ya, kalau dalam pandangan ulama fikih namanya ada hayatul mustaqirah. Apa namanya? Hayatul mustaqirah. Ada tanda-tanda kehidupan yang menetap. Artinya apa? Masih ada hidupnya, masih ada gerakannya. Itu kalau dibiarkan bangkit. Saya begini, Bapak mengarahkan berburu, Bapak berburu apa biasanya Bapak? Ikan diepak. Katakan berburu rusa ya, Bapak tembak, jaraknya mungkin 100 meter, nyampe sana kejet-kejet, itu ada namanya hayatul mustaqirah. Beruang sembelih bagian hulqumnya, karena 2 urat. Nah, kalau urat 2 itu semua ulama sepakat sebagai syarat. Jadi syarat sah pemotongan itu cuma 2. Pertama menggunakan alat yang tajam, yang kedua putus 2 urat. Apa itu? Urat makan sama urat napas. Urat napas adanya di sini. Makanya orang kalau dicekek ini mati karena dia ketekan napas. Tahu jangan dipraktekin, ya? Tembok tuh praktek, yang listrik. Ya, karena di sini kita ada apa ya? Kiri kanan ada urat napas, mati Pak. Nah yang gede ini namanya urat makan, disebutnya apa? Kerongkongan. Hulqum ini yang 2. Ketika napas sudah sampai hulqum, ada yang bilang itu hulqum seperti paketan ya, urat makan plus urat apa? Itu al-hulqum. Tapi kalau Bapak bilang al-hulqum di kamus bahasa Arab yang sederhana, pasti maknanya tenggorokan. Maka ada orang potong ayam hidup lagi, itu begitu, bukan hidup lagi. Kenapa? Urat napas ratuh. Atau kerongkongannya putus, urat napas. Kan urat napas lebih kecil, Pak. Betul nggak? Coba pegang Pak urat napasnya. Ya, kalau urat napasnya lebih gede, kerongkongannya lebih kecil, nah makannya bagaimana? Nelen jagung gitunya agak masuk, aku gede, makanya orang makan banyak karena urat apa? Kerongkongannya kecil. Oke, lanjut.
Faqala kemudian berkata, siapa Jaddi? Ini cerita lain ya. Maksudnya masih di momen yang sama tapi cerita lain. Sudah selesai sampai situ ya. Faqala kemudian berkata, siapa Jaddi? Kakekku. Siapa namanya kakeknya? Khud Rafi ya. Kakeknya Anayah. Anayah betul ya. Inna narju aw nakhafu al-aduwa ghadan wa laysa ma'ana apa? Mudan. Di situ apa bacanya? Mudan. Afanazbahu bil qasabi. Oke. Inna narju. Narju itu cara makna biasa mengharapkan. Au nakhafu ada au berarti syak min rawi. Berarti maknanya narju itu tak sama maknanya nakhaf, takut. Inna sesungguhnya kami kata Ibnu Rafi' yaitu narju takut aku. Au nakhafu atau takut aku al aduwa tiba-tiba besok musuh datang lagi. Gadan besok hari. Walaysat hal keadaannya tidaklah yaitu makna beserta kami apa? Mudan adapun lading. Apa lading? Orang Jawa bilang lading. Pisau tajam. Apa nazbahu? Apakah boleh kami menyembelih bil qasabi dengan pring? Apa pring? Bambu tajam. Gini. Kalau kami nanti ini kan ceritanya lagi pada kelaparan, terus kan dibagi-bagi apa? Tadi onta sama ganamnya itu ya, kambing supaya dimasak. Kenapa dipotong dulu? Nah, dipotong, disembelih, nanti kan mati terus dimasak kan gitu ya. Terus singkat aja. Lah kalau kami nanti, oke, kalau tadi anak panah wajar lah, karena matinya bukan pakai pisau, tapi pakai anak panah. Karena dia kabur kalau enggak. Nah ini yang hidup yang belum kami potong, kalau kami potong pakai apa? Pisau. Karena banyak yang dipotong, pisaunya nanti akan apa? Tumpul. Lah kalau nanti musuh datang, pakai apa kami melawan mereka? Sementara musuh colok-colok nyerang kita, pisaunya tajam-tajam. Kami ganti deh. Boleh nggak kami motongin nggak pakai pisau? Kadang tadi ngomong pakai apa? Anak panah boleh. Boleh nggak pakai pring? Apa pring? Bambu. Boleh nggak Pak motong pakai pring? Boleh, karena itu kan produk hukum fikih itu terkait syarat-syaratnya pemotongan itu selain putus 2 bulan harus menggunakan alat yang tajam. Loh, bambu itu ujungnya tajam loh, apa namanya itu? Kalau belum disuruh, masya Allah, tajam nggak? Nah, dia masuk kategori alat tajam seperti itu. Awas mentang-mentang boleh besok pada bawa bambu semua, nggak ada yang bawa pisau nih. Idul kurban mati nggak orang pakai gitu, pakai pisau, pakai bambu, mati sama aja. Bambu kalau udah kena tangan tuh, ya, masya Allah. Qala gini, Nabi kasih definisi supaya kalau bambu boleh nanya kan ini sahabat, boleh nggak pakai beli, boleh nggak? Banyak pertanyaannya. Akhirnya oleh Nabi dibikin rumusan. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anhara ad-damma itu ya. Saya ulang. Ma anhara apa? Ad-damma. Ma adapun perkara yaitu anhara mengalirkan ia ma ad-damma akan darah wa dzukira dan disebut apa ismullahi namanya Allah alaihi atasnya ma fakuluhu maka makanlah kalian akan ma. Laisa tidaklah apa asinu. Enggak enak asina mestinya Pak. Sina apa sinu di situ? Sina betul. Laisa tidaklah apa? Ya Allah ya Karim, laisa tidaklah apa? Sebentar ini isimnya laisa apa sih Pak Ustadz itu? Laisa tidaklah ia manhar, tulis saja manhar, yang menyebabkan mengalirnya darah itu manhar namanya. Yaitu as-sinnah berupa gigi,
wa zufra dan bulu dan kuku. Wa sa'uhadditsukum dan bakal menceritakan aku akan kalian andalika dari apa? Laisa as-sinna wa zufra. Baliknya musyarikahnya ke sana. Gini. Kalau kamu tanya apa itu tadi, bambu boleh apa enggak, begini. Definisi sahnya pemotongan itu pokoknya yang bisa mengalirkan darah di bagian hulkum. Apa saja? Apa yang disebutin Pak? Tadi kan contohnya orang zaman dulu kan apa? Boleh nggak langsung motong sapi pakai kampak yang tajam? Boleh nggak? Boleh. Yang penting putus syaratnya. Pakai mesin berarti boleh nggak? Seperti jual boleh. Gergaji boleh, cuman makruh. Karena apa? Ada yang bilang nggak boleh. Karena ketika pakai gergaji itu berarti kan nggak tajam. Itu menyiksa namanya. Maka Imam Syafi'i mempersyaratkan harus tajam. Sampai putus misalnya palanya, boleh nggak? Sekali tebas langsung putus, boleh nggak? Boleh. Yang penting judulnya darah mengalir. Tapi bagian hulkum, ya namanya menyembelih masa bagian buntut. Kecuali dua perkara yang gak boleh walaupun dia tajam. Apa yang pertama? As-sinnu, gigi. Yang kedua, waz-zafra, as-sinna, waz-zufra. Zufra itu kuku. Harus sama-sama tajam itu. Boleh enggak? Nanti saya ceritakan. Kata Nabi, saya kasih tahu kenapa dua benda itu gak boleh, dari gigi maupun kuku. Ammas-sinnu, ini alasan tidak boleh. Ammas-sinnu ada pun gigi, yaitu fa'azmun, jenis tulang, dia kurang tajam, maka gak boleh. Dia bukan buat potong, buat nusuk. Paham ya? Oke. Lah terus kalau kuku bagaimana? Wa ammaz-zufru, ini alasan tidak boleh. Adapun kuku, yaitu apa kalimatnya Pak? Famud dan habasyati, yaitu menyerupai cara motongnya orang Habasyah. Jadi model Habasyah itu yaitu ladingnya orang Habasyah. Ladingnya itu artinya alat potongnya orang Habasyah. Orang Habasyah yang dimaksud siapa Ustaz? Habasyah itu saat itu ya, Ethiopia masih orang non Muslim, ya, orang Nasrani. Dikatakan wala yajuzu tashabbuh bihim wala apa tusyairuhum li'annahum kuffar. Jangan kamu ikut-ikut orang non Muslim cara motong binatangnya. Kalau kamu ikut-ikut mereka berarti kamu mensyiarkan agama mereka. Maka itu pakai alat seumpama mesin itu termasuk ada yang diperdebatkan tidak boleh. Kenapa? Itu cara potongnya orang sana. Kalau kita di sini misalnya pakai itu juga, berarti kita menyerupai syiar potongnya orang sana. Ini intinya pertama yang mengaliri darah apapun alatnya. Yang kedua, kalau kita melihat zahirnya hadis harus baca bismillah. Oke. Memang hadis ini jadi dasarnya 3 mazhab, sehingga pemotongan baru sah kalau disebut bismillah. Nah, terus apa argumentasinya Imam Syafi'i yang mengatakan tanpa bismillah itu sah? Ada lagi hadisnya, saya bacain hadisnya. Ya Allah ya Karim, ini hadis riwayat siapa tadi Pak? Anayah ibni an Abayah bin Rifa'ah. Jadi hadis yang mempersyaratkan baca bismillah itu sebagai syarat sahnya pemotongan itu perawinya, periwayatnya Abayah. Tapi yang tidak mempersyaratkan bismillah itu riwayatnya, perawinya adalah Siti Aisyah. Sama-sama Bukhari. Oke, saya baca. Bi anna hadza mu'aradu hadisi Aisyah. Jadi hadis ini sebetulnya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah.
radhiyallahu anna qauman qalu inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadri ayazkuru smallaha alaihi amla. Jadi saya ya Rasul, waktu panjenengan lagi kemana tahu, dibawain daging dari sekelompok orang. Lah orangnya nggak jelas, kata Aisyah nih, ya nggak jelas saja. Ini kiriman daging dari siapa Aisyah? Gitu. Nabi tanya gitu, nggak tahu. Karena nggak jelas, Siti Aisyah ragu. Dia waktu motongnya baca bismillah apa kagak? Seperti itu. Akhirnya apa kata Nabi? Faqala sammu antum wa kulu apa? Fahuwa mahmulun alal istihbab. Gini, kalau kamu ragu pemberian daging orang yang kita nggak tahu dia waktu motongnya baca bismillah atau tidak, maka ketika nanti kita terima terus kita mau konsumsi, kita yang baca bismillah. Begitu. Berarti di situ menyebut bismillah masuk kategori istihbab. Itu dalam pandangan Ashabus Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau Bapak baca fikih Syafi'i tidak ada syarat bismillah sebagai syarat sahnya pemotongan. Hadisnya itu bagus. Termasuk kalau Bapak dapat daging dari impor dari Australia, dari saya tanya sama Bapak, bisa nggak dia baca bismillah? Gak usah puyeng-puyeng Pak, Bapak mikir orang udah ada di piring tuh jadi steak. Ini udah siap pakai apa kalau makan steak Pak? Makan steak bagaimana sih? Baik, ajarin makan steak. Saya bukan nanya caranya. Di sini kapan makan steaknya? Ini kayak kalau nyambung pertanyaan saya. Lah asal steak ya kalau itu mah ada akang di Sukabumi dikasih apa itu panon, kaca panon tuh apa namanya itu. Aduh. Tukang ojek matanya siwer, matanya sih, lah ada gentong gede banget ditabrak. Lah ngapa? Kirain dari kaleng. Anak kagak lihat terus siwer begitu. Akhirnya sama anaknya dibeliin kacamata. Kaca panon. Wah, begitu dibeliin kacamata kan jadi jelas. Kalau bawa penumpang ada kaleng lebih rendik. Lah ngapain? Gentong. Kebalik. Jadi aki-aki dibeliin kacamata. Ya Allah, ke pasar beli ikan asin. Nah, lauk ya, bandeng lain bandeng, lain lauk bandeng mah teri. Oh, anak bandeng. Kan sama kita kemana ya? Sampai rumah itu ikan teri, kacamatanya belum dicopot. Akhirnya makan ikan teri pakai garpu sama pisau. Karena kacamatanya belum apa? Dipikirnya apa? Bandeng. Itu cerita siapa itu ya saya? Lama banget cerita dari siapa ya? Ya aki-aki namanya juga. Masya Allah. Jadi begitu aja. Makan steak ya, steak. Jangan pikirin nanyanya. Harganya. Jangan bikin harganya. Baca bismillah dulu sebelum makan steak apa steak. Jadi lebih saya ngomel-ngomel lama banget ngajinya tadi. Lagi ngomongin steak. Jadi itu kita tuh jangan mempersulit diri kita sendiri. Kan udah ada bacanya halal, ya. Perkara itu bacaan itu dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu, itu urusan dia sebetulnya. Iya. Yang penting kita begitu mau makan steak baca bismillah.
jangan kelewat ribet. Mas, stik udah di depan. Ini dagingnya dari mana? Australia. Tanya, baca bismillah nggak motongnya? Ya ribet. Ribet kagak dimakan. Kalau mau kemana-mana bawa buri aja deh. Gak usah mesen stik. Paham maksudnya? Ini lempengan begini ini Imam Syafi'i bukan artinya apa itu namanya kalau orang bukan sembarangan, bukan artinya. Ya, Nabi ngajarnya begitu. Kalau kita nggak tahu itu dari prosesnya dulu kayak apa. Kecuali memang jelas ada moncongnya di babi, itu bakal baca bismillah 1000 kali juga bakal tahu. Ya, stik babi, kan ada tulisan stik babi. Kalau udah dibumbuin itu nyaruh gimana makannya? Ya kalau di Indonesia sih lihat-lihat tempatnya dulu kayak di Margonda enggak lah, kecuali makannya di kota sana. Tapi kalau makan stik di Thailand ya rapuh. Sebab produk halal itu kan di Indonesia ada peraturannya. Jadi ngomongin stik ini. Ayo nanya dulu sebelum saya pulang. Nanya. Kaitannya dengan tadi binatang yang ditembak atau dipanah, kemudian masih kejar-kejar gitu kan? Iya. Terus sembelih. Nah pas kita datangin kan udah mati gitu. Belum sempat disembelih. Mana? Belum sempat disembelih. Iya belum. Yuk bangke. Oke. Wah kita panah. Iya benar. Begitu datang udah mati. Iya. Halo. Terus kaitannya Kejut-kejutin mana? Kejut-kejutin. Emang tahu kejut-kejutin? kejut dulu. Tapi begitu kita Kegambar. Kita mana? Kita sampai masih kejar-kejar. Iya. Begitu nyampe mati, bangke. Makanya larinya biar cepat. Duluan mana kita mau kejar-kejar? Terus kalau binatang yang ketabrak, misalnya ayam atau kambing. Sama. Nggak mungkin terus biar aku baca bismillah kalau menabrak kambing. Bisa disembelih. Iya, jadi gini. Begitu dia ditabrak, yes, kan masih gini, potong segera, buang bagian yang rusak. Paham? Prakteklah besok tuh, ayam suruh nyebrang jalan ke Bogor. Bilang apa? Nabraknya taruh aja. Paham ya? Besok kalau kejadian. Tapi jangan buat sholat buat ustaz jangan. Ustaz, sudah kali.